Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita, gua Ute, gua Doni di Kopi Baris sambil ngopi ngomongin dunia baris. Seruput dulu kopinya, mantap. Katanya kalau ngopi nggak ada ahnya nggak seru. Iya. Coba. Kurang ini katanya sih. Karena jangan pakai ah. Kurang rasa. Kentang anjir. Nggak ada celebrationnya. Iya, kayak nggak ada celebration, kayak lu dapat nggak pengumuman lomba, lu juara umum tapi lu diem aja datar gitu kayak bingung nggak ekspresi gitu. Bener. Sekarang pakai yuk seruput bareng kopinya. Nah, mantap. Yoi. Jadi setiap di konten ini kita bakalan sambil santai ngopi sambil ngomongin dunia baris ya. Perbarisan duniawi lah ya. Perbarisan duniawi. Emang ada perbarisan perakhiratan? Nggak ada, baris itu dunia loh. Nggak ada lagi yang kita kejar kecuali dunia. Tapi baris dalam sholat ke akhirat. Oh iya, saf ya. Iya dong. Saf ya. Tapi nggak banjar kan? Enggak, jangan. Karena sholat dibanjarin bingung nanti imamnya panjang banget. Bentuk masjidnya panjang ke belakang. Oh iya. Ya, jangan bawa agama. Iya. Sensitif. Intermezzo. Bukan. Karena kalau kita bahas agama itu bakalan menimbulkan kontroversi dong. Iya. Karena banyaknya marah agama. Tapi ada satu hal yang bikin jadi universal. Seluruh agama tuh nggak mandang itu. Apa tuh? Pemersatu bangsa. Karena yang minta link 19 detik banyak banget. Tapi kali ini kita nggak bahas 19 detik, kita mungkin bakalan lebih dari 19 menit malah. Oke, langsung balik lagi ke konten kita. Episode 3 ya? Episode 3. Kayak tersanjung sampai 13. Kacau. Gua nggak tahu nih viewersnya ada berapa yang sebelumnya ya kan. Pokoknya yang penting kita bikin aja dulu. Iya benar. Ramein kolomnya. Apa yang mau kalian request? Komentarnya apa aja dah, bebas dah. Kayaknya video kita lebih banyak yang hujat deh. Ada gak sih adsense-nya dari YouTube kalau kita dihujat banyak orang? Oh ada ya. YouTuber paling banyak dihujat. Tapi ada adsense dapat? Enggak ada monetasinya. Kayak sih enggak. Malah lebih kita suruh bayar denda kayaknya. Denda Anda sudah terlalu banyak. Rokok dulu slow. Karena kita ngebahas kali ini bahkan lebih kayak sensitif banget deh. Apa yang mau dibahas nih, yang kita taikin topiknya apa sih? Kali ini kita mau bahas masih tetap berkaitan sama pelatih sih. Masih tetap pelatih. Nanti buat para pembaris kira-kira kasih kita ide dong, masukan mau soal pasukan apa yang mau kita bahas. Pasukan atau tentang pembina. Atau kita mau undang siapa gitu. Iya, boleh kayak pengennya sih gue ngundang orang, tapi kayaknya udah ada banyak yang lain gitu. Basi gak sih iya, gitu. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman banyak yang minta gitu. Boleh lah. Tapi yang rada-rada susah biar ketantang gitu. Yang rada-rada susah buat didatengin atau kita ngedatengin gitu. Atau enggak siapa gitu. Yang rada susah diajak discuss. Ups. Itu episode kemarin dong. Yang introvert. Kali ini itu kenapa sebut lagi? Yang posesif. Saya perjelas aja di konten ini untuk memperjelas segala hal. Jadi buat kalian yang mau pengen keluar unek-uneknya, kita wakilin. Tenang aja. Kalian bebas dari hujatan. Biar kami yang mewakili. Biar kami yang menampung beratnya. Nggak bercanda berat. Kalian yang makan nangkanya, kami yang kena getahnya. Sampai puun-puunnya. Anjir, back topik deh ya. Apa sih yang mau kita bahas? Kita mau kupas tentang pelatih posesif. Ini posesif. Kalau ku mati, innalillahi. Kita ke tahun 90 tuh ya. Itu posesif tuh kayak apa sih? Kayak terlalu mengekang kalau menurut gua tuh. Menurut lu segi pandangan lu posesif tuh kayak apa sih sebenarnya? Posesif tuh apa ya? Terlalu dikekang. Maksudnya anak tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Yang kalau misalkan lomba anak-anak pengennya bergaul atau ngebaur sama teman-teman pasukan dari sekolah lain, dari pasukan lain, dikerem aja di dalam ruangan gitu. Tadi gua nanyanya arti posesif ya kawan-kawan, bukan pelatih posesif. Ini langsung kerucut nih. Jebakan saya berhasil. Anjir. Saya menanyanya tadi apa? Posesif apa menurut Anda? Anda langsung mengkerucutkan kepada pelatih. Iya. Anda punya pengalaman diposesifkan? Atau teman Anda ada yang terlalu posesif mungkin? Lebih ke gue sih. No. Biar aman. Iya.
Lagi-lagi tetap cari aman. Tetap cari aman. Enggak, maksud gue posesif tuh kayak terlalu mengekang kalau Ya, menurut gue. dalam apapun ya, hal apapun. Mencintai yang terlalu berlebihan. Ini nggak bagus tuh kayaknya Nggak tuh. bagus kayaknya. Bisa bikin mati. Terlalu mencintai, berjuang sampai berkorban jauh segala macam, korban waktu, tenaga, uang, tapi pada akhirnya ditinggalkan kayak rasanya gimana? Betul. Iya nggak sih? Iya. Bertepuk sebelah tangan, Bay. Iya. Susah. Nggak bunyi-bunyi tepuk tangan lo. Nggak bunyi. Gitu loh. Jadi konsepnya terlalu mengekang sih menurut gua. Terlalu mengekang ya. Jadi lu ada di circle dimana ketika lu peduli, balik lagi ke peduli, mungkin niat awal lu untuk peduli, untuk care, untuk aware gitu, tapi berlebihan. Kayak gitu ya posesif ya. Berlebihan. Simpelnya ya. Simpelnya, mungkin terlalu mencintai, bisa jadi juga terlalu mencintai atau terlalu sayang, atau mungkin takut kehilangan, atau terlalu over kalau menurut gua. Cinta sama bego beda tipis. Cinta. Sebenarnya awalnya mungkin lebih kayak aware oke lah kalau menurut gue. Iya sih. Iya sih ya. Aware oke, terus juga takut kehilangan oke, sama Boleh. semua boleh lah kayak gitu. Cuman menurut gue kayak terlalu overprotected gimana sih? Jangan berlebihan lah. Kayak terlena, mentang-mentang orang tuanya percaya sama dia. Oke, bahasan orang ya kan? tua. Orang tuanya terlalu percaya sama pelatih. Udah disinggung tuh. Pelatih kayak sok-sokan ngerasa jadi orang tua kedua. Wow. Jadi segala macam tingkah laku anak di luar barisan pun, di luar latihan tetap sama dia dikendaliin. Waduh. Ih. Lu pernah nggak sih kayak gitu? Gue pernah dari fase itu, Ya, jujur pernah. aja gue pernah ngalamin itu. Untuk diri gue pribadi, mungkin lu juga pernah kan? Gua pernah. Tapi menurut gua gini loh, maksud gua ada posisi di mana anak itu memang nurut sama kita, tapi hanya konteksnya latihan dan event doang loh. Nah, Iya, itu tuh. iya. Yang lebih bahas lebih mendalamnya your privacy ya. Karena setiap anak juga punya privacy, artinya Betul. dia punya kebahagiaan atau punya hak dia bebas di luaran Betul. barisan gitu loh. Jangan apa-apa lagi main, kamu di mana? Main mulu segala macam bla 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 bla. Orang tuanya aja nggak aware sampai begitu banget kok. Ya. Kita siapa? Betul, gitu. betul. Boleh lu mengkhawatirkan, tapi ya seperlunya, sewajarnya juga gitu. Belum tentu juga yang lu khawatirin mikirin emang Akang sendiri di mana? Enggak, lu nggak bakal ditanya balik. Emang Akang di mana? Akang udah makan belum? Enggak juga. Enggak semua anak bisa memikirkan hal itu juga. Iya, makanya kalau kata gue kayak kita terlalu mencampurin urusan percintaan dia segala macam. Kecuali kalau misalkan urusannya dia di luar terus kebawa ke barisan, it's okay. Itu sensitif. Iya. Tapi balik lagi kalau misalkan kita cuma sekedar meluruskan, tidak langsung ngejudge larangan, ngerti nggak? Benar. Ada yang kadang-kadang udah nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tanpa kita mempertanyakan alasannya apa. Gitu. Apalagi kalau urusan percintaan anak-anak, orang kalau udah jatuh cinta nggak bisa dicegah-cegah dong. Oh iya. Susah. Ada pepatah mengatakan tuh. Apa tuh? Jikalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat. Itu pepatah Itu orang-orang pepatah. Betawi zaman dulu tuh. Tapi benar. Iya nggak Tapi sih? Kasarnya gini loh. Lu mau ngomong apapun, mau pahitnya kayak gimana pun, kalau gue udah cinta, tetap gue jalanin. Gue nggak peduli. Nah, iya kan? salak dikasih sama kulit-kulitnya lu makan. Iya benar. Itulah bener kata lu. Cinta itu sama bego beda tipis. Beda tipis lah, sepakat. Iya, cinta itu emang bikin bodoh, Nah, bener. kecuali Anda yang nggak merasakan pernah dicintai atau mencintai. Nah, bahkan orang yang mencintai dan berjuang sekalipun pernah gagal ditinggalkan. Saya langsung kuncup saya kalau gitu saya. Aduh. Menurut gua sih posesif sah-sah aja. Kalau sebetulnya kalau yang diposesifin itu nyaman-nyaman aja. Menerima. Gitu. Dia kayak ada beberapa anak mungkin yang kalau misalkan dikasih tahu sama pelatihnya itu dia seneng. Iya. Bangga, gue ada ngerasa perhatian. ada perhatian banget nih pelatih sama gue gitu. Gue jadi deket, gitu. Ngerasa dia anak emasin gitu. Padahal pelatih nggak cuma ke dia doang. Sama aja. Sama aja gitu. Jadi prinsipnya adalah Anda yang ngerasa mungkin lagi dekat sama seseorang, jangan ngerasa terlalu dekat. Mungkin ada yang lebih dekat dari Tapi nggak bisa dipungkirin, ada juga pelatih yang cuma aware-nya sama satu orang doang. Wah. Yeah. Bahasan kedua. Biar lebih menarik. Biar lebih menarik nih jadi pembahasannya. Seruput dulu kopinya teman-teman. Biar lebih jos. Pernah sih gue merasakan hal itu untuk segi posesif ya. Bahkan sampai saat ini gue mengakui untuk beberapa pasukan yang memang gue karantina. Kita bahasakannya karantina. Gue mengkarantina mereka untuk
nggak ada yang boleh pacaran selama lu masih di pasukan gua. Oke sih. Sebetulnya memang menurut gua sah-sah aja. Iya. Gua juga ngasih aware kayak gitu sih ke anak-anak untuk nggak pacaran dulu. Tapi kalaupun mereka akhirnya jadian sama orang di luar pasukan atau mungkin kan dunia mereka luas. Betul. Ya kan? Nggak cuma selalu tentang baris. Begitu dia bisa menempatkan dirinya, dia tetap profesional, di baris tetap baris, nggak kegalauannya dibawa ke barisan. Itu yang paling penting tuh, paling penting tuh. Gue pernah soalnya punya anak didik yang dia bawa galaunya ke barisan, ke latihan. Itu handphonenya gue banting, Don. Sumpah demi Allah, bener gue banting handphonenya. Gue nggak sampai hati sih gitu. Enggak, bukan gak sampai hati. Sebelum gue banting, gue mikirin dulu gue sanggup gak nih gantinya. Gitu. Karena gue rasa gue sanggup, gue banting. Untuk beberapa merek tertentu. Ya, gitu. Untuk hanya yang sekitar 1 jutaan lah. Kalau buat handphonenya, wah iPhone Pro nih. Gue banting ke kasur. Biar agak membel. Iya. Biar berbalik. Iya, tapi dari situ gue juga cukup belajar sih. Artinya dia punya dunianya sendiri gitu. Anak-anak punya dunianya sendiri yang mungkin nggak sanggup kita jamah. Artinya kita berusaha ngejamah pun kalau tanpa pemahaman itu percuma. Bukan part kita. Iya. Masalahnya bukan gitu. part kita. Bukan ruangnya kita. Betul. Nah, ini yang sebetulnya yang harus dipahamin sama para pelatih itu ada beberapa ruang yang memang terbatas, itu privasinya mereka yang bukan ranah kita untuk masukin gitu. Setuju nggak lo? Setuju lah. Ya. Karena ada bentuk itu yang tadi gue bilang privacy. This my privacy kan gitu. Ini privasi gue. Jangan sentuh ini gitu. Kayak nggak usah, inilah bagian yang terlihat. Ini bagian privacy gue nih, jangan disentuh Kang gitu. Kayak gue pernah soalnya sekali teman gue, kawan di Baris Sakti juga ngelatih. MTS sekolah Islam gitulah pokoknya, salah satu sekolah Islam di salah satu daerah. Ngajarnya harus begini nih, benerin tangannya, Nggak boleh nggak boleh nyentuh langsung. Dan itu kita udah harus oke dong, mau nggak mau karena itu sudah peraturan gitu. Gue pernah juga ngajar di pesantren. Iya kayak gitu. Maksudnya ada hal-hal yang memang nggak bisa lu sentuh secara langsung. Betul. Mungkin kalau lu memotivasikannya diri lu, ini kan gue pelatih lu, gue orang tua kedua lu. Mohon maaf bos, orang tua mereka terlalu banyak kayaknya kalau kita bilang gitu. Guru mereka di sekolah aja ada puluhan kan ya, bisa jadi ya. Kalau untuk jadi orang tua kedua jauh bos, mohon maaf. Jauh. Kita belum bisa sampai taraf sampai paham banget karakter anak. Nah, walaupun mungkin ada beberapa anak yang nge-branding, lu kayak ayah kedua gua, lu kayak abang kedua gua, ya itu it's okay, itu bahasa pemahaman mereka. Cuman sejatinya ketika lu lebih mendalam, enggak sampai bos. Enggak sampai. Ya kalau misalkan anak-anak mengatakan kayak gitu, ya bagus. Iya. Jangan sampai kita terlena merasa bahwa diri kita kayak gitu. Itu poinnya. Gitu. Nggak bisa lu bilang bahwa lu adalah ayahnya kedua buat mereka, terus lu mengklaim diri lu sendiri gitu. Enggak. Bisa, susah, berat. Sumpah itu berat banget. Kalau lu nge-branding, gue pelatih paling keker sama anak-anak, gue pelatih paling galak, gue pelatih paling ini, boleh, gue iniin aja. Tetapi kalau memang lu sudah sampai ngerasa gue ayah keduanya mereka, mereka yang lu sebut itu siapa? Iya, siapa? Mohon maaf, nggak semua, kadang-kadang nggak semua pasukan, anak-anak pasukan tuh seneng sama kita. Iya, kita harus tahu posisi kita. Ada yang iri, ada yang apa segala macam, ada aja itu. Yang jatuh cinta juga banyak sih. Nah, kasus lagi nih. nanti, lu udah ke situ aja lu. Iya kan maksudnya jatuh cinta antar pasukan. Iya, mendalami antar pasukan. Cinlok, iya. Oh, banyak tuh. Banyak, iya. Tapi sebelum ke situ nih, contoh kecil aja. Kita selalu mungkin kita pernah mengklaim anak-anak kayak gini. Kerja kelompok mulu. Nah, alasannya kerja kelompok mulu tiap latihan. kita mengabaikan perasaannya mereka dijauhin sama teman-teman yang kerja kelompok ini loh. Teman-teman kelompok kerjanya ini loh. Iya kan? Kita bisa bilang, kamu kerja kelompok mulu, tiap latihan kerja kelompok. Tapi kita mengecampingkan bahwa alasan mereka emang kebenaran pas. Sampai teman-teman kelompok kerjanya bilang, lu latihan paskibra mulu nggak pernah kerja kelompok. Kan pelatih, Anda pelatih nggak tahu anak-anak Anda lagi nongkrong jam istirahat sekolah, Anda lagi nyari-nyari sampingan lain deh tuh kasarnya. Iya. Lu mah, gue males sekelompok sama lu kerjanya latihan paskibra mulu, nggak pernah kerja kelompok. Kan anak lebih sering jam istirahat lu. Coba ke bawah impactnya sampai ke pelajaran. Oh iya, gue paskibra mulu. Ya udah deh, gue kerja kelompok kan ke situ. Iya, larinya kayak gitu. Dia
kita benci karena kerja kelompok mulu. Tapi teman-temannya juga ngebenci tiap dia kerja kelompok di latihan pas Gibra melulu. Sudah lebih dulu lagi teman-temannya iya, ngomongnya. makanya. Jadi dia diombang-ambing nih. Nah, kasihan gitu. Makanya di sini kita posisinya dipaksa untuk mengerti. Kalau misalkan kita nggak sampai mengerti kayak gitu, jangan mengklaim diri lu sebagai orang tua kedua. Nggak paham. Jauh, brother. Nggak paham, brother. Mamen. Kita nggak sampai ke situ. Kita nggak Sorry sampai ya. pemahaman sampai ke situ. Bener dah. Kita mamen cuman mereka sekedar di baris aja, terus kehidupan mereka. Itu pun kalau yang dicurhatin sama mereka, ya kan? Betul. Yang gak dicurhatin kita mana tahu, Benar. kita mana ngerti. Orang tua utamanya aja yang sebegitu pahamnya belum tentu sampai ke dalam segitu. ada Apalagi beberapa kita rahasia yang mungkin disembunyiin. Ya Allah, kita mah- Orang luar, lu saudara Iya. bukan, Kita mamangnya mah bukan, receh. apa bukan. Karena kasusnya gini, Bro Doni, Yes. Mame. Weh. Ya. Ada banyak banget yang posesif yang merasa dirinya sebagai orang tua kedua, kemudian dia merasa bahwa dia berhak ngelakuin apa aja ke anak ini, malah jadi kasus, men. Waduh, Kasus. kan akhirnya kan kayak gitu yang bahaya. Dikasusin loh. Lu ngeproplamatorin diri lu, Ah. akhirnya lu jadi narapidana. Kasarnya seperti itu Iya. maksudnya. Lu ngerasa gue bakal jadi presiden. Iya. Tapi tahu-tahu lu berujung pakai wah, lu seragam narapidana gitu. Iya, buronan, men. Iya. Anjir. Walaupun maksudnya bukan bener-bener lu ditangkap di penjara, enggak ke situ. Ada yang sampai dipecat sama sekolahnya. Banyak kayaknya deh. Banyak kasus-kasus Gue bisa bilang banyak karena dengar-dengar dan ngalamin gitu. Karena kayak ngerasa dia ya itu tadi yang karena dia mengklaim dirinya sebagai orang tua kedua, jadi dia berhak melakukan apa aja terhadap anak. Itu. Akhirnya jadi terlalu over, terlalu posesif, terlalu overprotected, berlebihan juga. Aduh, kenyang gue. Ngopi doang padahal lebih ke masuk angin kayaknya. Embung ya. Galung terus lemburan. Ini sambil ya, ini kopinya masih bolong, belum ada mereknya. Barangkali ada yang mau naruh merek di sini. Iya silakan. kali mau iseng-iseng tempel-tempel. Apa gitu boba. Iklan terselubung. Yang punya produk-produk minuman hayu Nggak kesini. apa-apa dikasih aja. Langsung, ya. Mau dalam DM bentuk aja. plastik dikasih sedotan juga nggak apa-apa. Kenapa gue balik ke sini? Plastik hitam sedotan 2. Ih, diputer lah gitu. Kayak panas nih. Kelam. Kelam. Oke. Nggak intermezzo. Intermezzo aja. Balik lagi ke yang tadi posesif. Mudah-mudahan sih gua harapannya pelatih lebih aware sih, wajib menurut gua ada. Iyalah, kita ngejaga. Kita ngejaga, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Artinya ya itu tadi, jangan memposisikan diri sebagai orang tua kedua. Benar. Ya, dibilang nanti kita dianggapnya nggak peduli, gimana tuh? Oh, kalau untuk beberapa gini, tergantung penempatan lu sampai sejauh mana mau ngejaga mereka, sampai sejauh mana ngasih larangan ke mereka, sampai sejauh apa lu ngasih peraturan ke mereka. Kalau lu dibilang nggak peduli, ya sekarang lu menempatkannya sampai sejauh apa gitu. Kita open, maksudnya hati kita terbuka, pikiran kita terbuka setiap kali mereka mau cerita. Tapi bukan berarti kita menggali. Itu Menggali terlalu terus dalam terlalu lagi. dalam. Udah gitu lu mau nyemplung lagi. Nah, itu terlalu, menurut gua kayak mengganggu privasi sih. Ada beberapa anak yang memang mungkin dia nggak suka semua dicampurin Iya dong. urusannya. Ya Kita nggak bisa pukul rata. Iya lah, kayak kita aja kan, meskipun kita deket sama, kita anggap ada orang yang deket sama kita, dia mengerti. Tapi kan nggak semua hal kita ceritain. Gampangnya gini deh. Lu lagi PDKT, terus ada sesuatu hal yang menyinggung perasaan lu sampai mendalam, padahal kecil. Semisal kayak nyokap lu emang kelahiran tahun berapa? Padahal tuh perempuan yang lagi PDKT sama lu nggak tahu nyokap lu udah meninggal. Ya, kayak gitu. Itu kan lebih anjir, ini privacy gua, kenapa lu tanya-tanyain? Lu pasti ngejauh dong Ya, lama-lama. bener. Itu juga yang dirasain oleh anak-anak, Iya, privasinya mereka. Setuju, gua setuju. Jadi kalau misalkan mereka dalam posisi nyaman, ada karena kita masih ada batasan-batasan tertentu. Itu yang Tapi harus kalau kita diketahui. misalkan udah nembus batasannya, udah ngerombak batasannya, udah ngerusak batasannya, mereka akan ngerasa nggak nyaman. Itu Betul gak sih? pelatih kan gimana caranya lu bikin nyaman pasukan? Iya bener. Kalau misalkan ada yang anggota pasukan terus keluar, mungkin karena dia nggak nyaman. Nah, Bener nggak sih? pertanyaannya nggak nyamannya karena apa, Nah, brother? jadi jangan pernah salahkan kenapa dia nggak mau bertahan, tapi salahkan diri kita, apakah kita layak untuk dipertahankan. Idi masuk. Itu maksud gua pesan pentingnya adalah setiap orang, siapapun ya, mau nggak peduli anak SD, SMP atau SMA, bahkan yang memang sudah mulai kritis, mereka memasuki jenjang remaja menuju alay, terus lalu mereka menaiki tahap dewasa,
mereka punya privasinya mereka masing-masing. Iya, betul. Apalagi anak zaman sekarang kritis, Pak. Bener. Apalagi anak SMA. Waduh, Beneran, ya Lu jangan coba-coba ngatur deh anak SMA deh. Susah. Diatur balik lu yang puyeng, brother. Mereka udah punya prinsip masing-masing. Iya. Gitu. Hal kecil pernah gue waktu itu gue kelempar sendiri sama bumerang yang udah gue sambit gitu. Iya. Maksudnya gue nyambit bumerang, prak, terus gue balik, dok, dan itu kena pala banget. Berasa, wah 3 hari 3 malam gue pikirin. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi gini, kan gue bikin, kita katakan sebuah peraturan ya. Nah, ketika lo datang jam latihan jam sekian gitu, itu udah paling standar. Terus baju ini gitu, kayak gitu-gitulah ya, jam latihan dengan pasukan ini atau latihan di lapangan ini. Terus ketika latihan, mereka udah sepakat semua, mereka sudah menaati peraturan tersebut. Gua datang, gua ngerokok. Kang, kita juga punya peraturan. Akang ketika ngelatih nggak boleh ngerokok, nggak boleh datang telat, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Berhenti sejenak, Pak. Break setengah jam, baru gua mau mulai. Lu break setengah jam tuh mikir? Iya, gua di-kick, Pak. Maksudnya, gue bikin peraturan tapi gue yang ngerusaknya nih. Nggak bisa nih, gitu. Akhirnya gue berdalam. Oke, kita coba dulu mulai latihan. Gue coba cairin lagi, walaupun nggak kena juga tuh. Akhirnya awkward banget tuh berjalan latihan, awkward banget. Dan gue akhirnya mikir sampai sekarang, oh iya, ada beberapa kebebasan yang harus mereka tahu, yang harus mereka punya. Itulah hak privacy kembali lagi ya. Jadi artinya kalau kita mau dihargain, sebetulnya kayak lo gitu kan. Oh ini terserah gue dong, ini nyamannya gue gitu kan. Tapi kita juga sebagai pelatih harus ngerti nyamannya mereka kayak apa gitu. Jadi gue berbalik aja feedback. Namanya kita kan menjalin hubungan. Betul. Harus saling ngerti. Nah, jangan biar maunya cuma harmonis. dimengerti, biar harmonis. Wih, setuju gue. Sedap banget tuh. Sedap banget asli. Lu kalau misalkan kita, tapi gue juga masih belajar untuk tahap ke situ ya. Iyalah, pasti. Kalau misalnya kita bisa ngertiin pasukan ngertiin kita, romantis gak sih menurut lu? Gila. Itu pasukan udah goals banget sih, Oh, parah. iya. Itu goalsnya semua pasukan pasti. Tapi nih ya, kalau lu terlalu posesif, namanya orang terlalu posesif berarti terlalu cinta. Lu bakal susah ngelepas. Itu. Lu baper tiap tahun. Pernah kan lu baper tiap tahun? Anjir, gak Tiba-tiba dia kepikiran. lulus. Iya. Ih. Ya angkatan ini lulus Iya. gitu. Lu pernah nangis gak? Pernah. Gak usah jauh-jauh nih, kemarinan aja tuh lulus berasa banget, Pak. Gua nanem sendiri, ngebibit gitu, nyiramin, ngedatengin beberapa teman-teman gua untuk ngoreksi dan segala macam, minta saran, kritik, masukan. Dan merekanya aware sampai ke orang tuanya gitu, aware ke gua. Alhamdulillahnya guanya juga masih mengetahui batasan itu. Dan akhirnya ketika udah mau lepas, ya netes, Pak, meleleh, nggak mungkin enggak. Gue terakhir kayak gitu tahun 2016 anjir. Serius gue 2016 karena gue 2017-nya pas 2015 gue ngerasa banget di situ. Berat, susah banget gue buat move on. Asli. Jadi gue ngelatih regennya nih, gue masih kebayang-bayang pasukan yang kemarin. Itu tuh yang kurang baik sebenarnya ya. Berat banget. Sebenarnya kurang Sampai baik akhirnya sih. amarah kita keluar, terus munculnya kayak kita berharap bahwa pasukan regen ini bakalan kayak yang kemarin. Iya. Dalam waktu yang instan. Aduh, psikisnya mereka, Pak, keganggu, Pak. Gue sempet juga ditegur tuh sama salah satu pasukan. Gue nggak tahu, dia diem, bocahnya diem nih. Kang, maaf ya Kang, beberapa belakangan ini akan ngelatih kita. Awalnya, ini kan tim junior misalnya ya, kita katakan ini tim senior nih. Ini tim senior nih yang udah lulus nih. Ketika gue ngelatih tim junior ya, udah mulai PPDB, penerimaan peserta didik baru. Gue mulai mau ke sini nih dong buat jadi tim senior gitu kan. Ada junior baru. Gue ngelatih, Akang mohon maaf Kang, kemarinan Akang megang kita ketika kita junior, kita have fun aja, kita nyantai aja. Kenapa sekarang ketika kita udah naik jadi pasukan senior, kok Akang kayak ada perubahan, kayak ada perbedaan? Tolong Kang jangan samain kita sama pasukan yang lalu. Gila banget Bang, asli. Anjir, gue ditabok lagi. Itu tuh kayak kita habis putus cinta, masih nggak bisa move on, terus kita dipaksa buat ngebuka hati. Ih. Anda mungkin pasti pernah merasakan. Itu berat. Makanya gue buat ngejaga itu, gue tuh nggak mau terlalu posesif. Nah trik gue tau nggak? 2016 kan tiap tahun ajaran baru tuh pasti di bulan Juli kan? Juli. Bulan Desember kelas 9 tuh udah gue berhentiin. Jadi gue move on sebelum waktunya. 6 bulan anjir. Ya kan bayangin lu 6 bulan, lu butuh waktu 6 bulan. Itu juga kadang masih keingetan. Itu artinya gini loh, kalau masih di bulan Desember, kalaupun gua kangen, gua gampang nemuinnya. Tapi kalau gua lepas di bulan Juli, mereka udah SMA, wah berat. Susah nemuin. Bisa pusing, Bos. Anjir, Apalagi mereka ngelanjut ke jenjang yang memang pas kibranya ikut lagi. Iya, aduh. Itu kayak berat banget loh, gitu. Sumpah gua kayak tapi gua punya batasan, artinya kalau dia udah purna ya udah. Iya. Gitu. Tapi ada, Pak.
yang ngelarang anaknya ngelanjut ke jenjang berikut. Wah anjir. Oh iya gue pernah dengar tuh. Itu sering pak. Oh. Itu sering sampai gue kayak ngerasa ih giliran anak-anak gue nih lulus terus masuk ke SMA ini, SMA itu, SMK ini, SMK itu, gue biasa aja. Iya. Anak gue ketemu gue ya masih cium tangan, masih ngobrol, say hi, foto dan segala macam sebagainya. Kok ada giliran gue megang SMK? Lu anak ini kan? Iya. Lu pas kibra kan? Iya kan. Tapi sih nggak boleh sama pelatih saya. Oh mampus. Gue mikir ini kerdil amat Iya, sih. bener. Alasannya katanya apa? Nanti takut ilmu yang dipakai sama dia di SMP dibawa ke SMK-nya dia. Ya Allah. Saya Bos- buat apa sih anjir? Bos belum tentu juga waktu SMP lu pegang, terus di SMK dia sejernih waktu SMP kan enggak. Siapa tahu dia lebih bagus. Iya. Karena gua. Anjir. Maksudnya kan ketika lu menemukan jati diri lah ya, katakan jati diri anak-anak menemukan jati dirinya atau mencari jati dirinya dari kelas 3 SMP ke kelas 1 SMK. Itu mereka menemukan banyak hal juga sih menurut Iya. gua. Mereka menemukan dunia-dunia lain seperti kayak mereka kenal anak-anak baru, mereka kenal teman-teman baru, mereka kenal guru-guru baru, bahkan pelatih baru juga. Masa iya lu sekerdil itu mengkerucutkan mereka? Ya udah lu di sini aja. Anjir, anak-anak lu nggak punya dunia lain, Bos. Iya, lingkarannya beda. Iya. Lingkarannya beda. Ketika di SMP lingkarannya dia lingkupnya itu. Oke. Ya, tapi begitu di SMK bukan berarti lingkaran yang lama dia bawa. Enggak, dia akan masuk ke dalam lingkaran yang baru. Itu mereka adaptasi dong Adaptasi, harusnya. betul. Nah, pengadaptasian itu yang mereka butuh celah, butuh ruang untuk bisa mereka bebas berekspresi kalau menurut gua. Benar. Kalau kita yang cuma yang tadi balik lagi, kalau kita terlalu posesif, kita ngalangin dia buat adapt sama apa namanya? Apa yang kita mau? Buat adaptasi sama lingkungan barunya susah Banget, Pak. emang kita mau nemenin dia sampai kapan sih gitu loh. Iya kan? Dia mau nemenin dia. Pertanyaan gua adalah lu terlalu posesif karena lu sayang dia, takut pasukan lu kebawa ke pasukan yang dia di SMA atau mungkin karena ada unsur lain. Hah, bisa jadi nggak sih? Bisa, Pak. Enggak, gua nanya. Itu mah mungkin. Gua Nggak usah, nanya gitu. nggak usah pakai pura-pura nanya, Pak. Enggak kayak tadi balik lagi kayak yang posesif misalkan. Bisa jadi si pelatih ini posesif cuman ke anak yang tertentu aja. Wah, ada sih. Ada. Gue pernah merasakan itu. Karena itu ada rasa yang lain. Ada rasa yang lain pasti. Cinta misalnya. Wah, kalau cinta saya belum tahu ya. Enggak, masalahnya gua sih menurut gua bukan lebih ke cinta sih. Nefsong kali ya. Anjir. Anak SMP sekarang gede-gede gitu. Badannya. Gua punya Danton gua tuh ada di salah satu SMP, tinggi badannya sama kayak gua, Pak. Iya. Bentuk-bentuk badannya sama kayak gua. Sekarang lagi binjas terus untuk ke Udah pantas lah dibawa kondangan ya. Laki, Pak. Anda jangan mengkerucutkan ke suatu hal dong. Enggak, maksud gua gini loh. Dia posesif. Oke lah, aware gitu kan. Boleh. Boleh lah. Kan tadi kita udah bahas sah-sah aja lu posesif gitu kan. Masalahnya dia posesif cuma dipilih gitu loh. Jadi wajar kalau misalkan ada anak lain menganggap bahwa ini mendominasi nih. Lu anak emas. Iya, lu anak emas. Gua anak bawang, bom bombay lagi. Nagis dulu dong. Iya, jadi kayak dia tuh ngerasa bahwa apa ya? Gua yang disayangkan adalah dia posesif. Oke, dia perhatian, dia aware gitu kan. Dia care, tapi ke satu orang doang. Dan itu cewek misalnya. Oh, rada bahaya. Pelatihnya cowok. Itu rada bahaya, apalagi dominasi. Tapi ada nggak sih kayak gitu? Perempuan. Ada nggak sih? Ada mungkin. Ada ya. Ada Karena kali. gue pribadi gue pernah ngerasa kayak gitu. Oh iya. Gue jujur, gue pernah. Kalau gue nggak kecinta, Pak. Lebih ke apa? Orang tuanya support banget. Oh gitu. Lu ngincer kakaknya? Itu Pak maksudnya. Kalau kakaknya memang lebih matang, kenapa enggak? Karena Kenapa harus adeknya? Iya, karena bibitnya aja bagus. Iya. Berarti yang udah dipanen lebih bagus. Gitu. Saya berharap saya yang manen malah. Enggak, tapi menurut gua enggak jarang juga pelatih-pelatih yang memang dia aware karena ada rasa yang lain menurut gua kayak tadi. Oke lah cewek ya. Tapi ada juga. Aduh, gua males ngomongnya di Gua udah sini. ketawa Iya, dong. enggak, gua males, tapi lu paham kan maksud gua? Paham. Oke, cewek gitu kan. Ya, makanya kan Enak. ada juga banyak yang DM ke gua gini, "Kang, gimana kalau saya punya rasa gitu kan sama pelatih?" Karena nggak dipungkiri bukan cuma salah pelatih, si anaknya juga karena ngerasa diperhatiin, Betul. ngerasa deket, Terspesialkan. ya, terspesialkan, ngerasa anak emas kok gue kayak diperhatiin lebih gitu punya. Jadi si anak lama-lama
rasanya tumbuh tuh. Salting, kan? awal-awalnya. Awalnya lama-lama terus jatuh cinta. Waduh. Akhirnya kalau ada apa-apa jadi cemburu. Yang jadi masalah adalah sebetulnya kalau menurut gua sah-sah aja. Sah, nggak apa-apa. Pelatih jadian sama anak didik sah menurut gua. Banyak pelatih yang jadi nama anak didik Iya. sampai nikah, Sampai sampai nikah. rumah tangga dan Sah itu nggak menurut lu? harmonis, sah banget. Sah banget. Sah banget. Cuman yang gua nggak suka adalah gua kepo nih. Kepo is care. Oke. Enggak, lu mau kirim opini ke gua. Enggak. Maksud gua gini lah, Don. Iya. Gini, dia gini. Dia apa namanya? Oke, jatuh cinta, misalnya pacaran lah, taruhlah mereka pacaran, statusnya masih pelatih sama pasukan. Oke. Nah, percintaannya ini hubungannya mereka dibawa ke latihan. Misalkan lagi marahan atau mungkin lagi ngomel karena dia ngerasa ini pacar gua. Ya. Terus dia yang lain dihukum dia enggak. Oh, nggak bagus lu. Gua langsung bilang gitu nggak bagus. Gue pernah ngalamin Pak, macarin anak didik sendiri dan dia masih sekolah dari kelas 1 malah. Kita katakan kelas 1 jadi nggak ketahuan SMP atau SMK-nya. Nggak, SMK di salah satu SMK. Gue pacaran itu, tapi gue ketika gue pengen memperlakukan itu nggak sampai hati gue, karena mungkin satu faktor pendukungnya purna gue ada di belakang gue. Itu anak didik juga, bukan pacar ketika di pasukan. Iya siap, gitu. Jadi ada purna yang ngegalakin gue juga. Oh enggak segan-segan gue. Dan itu gue berikan pengarahan juga ketika memang di luar pasukan. Sorry ya, tadi begini. Iya nggak apa-apa. Dia aja juga nempatin. Nah maksud gue kayak gitu. Kalau misalkan lu bisa lu bisa kayak yang tadi Doni bilang, menurut gue it's okay aja iya. gitu kan, selama nggak ngeganggu yang lain gitu kan, yang lain juga tetap disamaratakan. Betul. It's okay, no problem. Yang jadi masalah adalah ketika lu memposisikan diri lu sebagai pacarnya dia dimanapun berada. Mampus. Berat loh. Iya kan? Bener. Nah, inilah makanya peringatan buat anak-anak pasukan. Kenapa kalian nggak boleh pacaran dalam satu pasukan? Karena kalau misalkan kalian lagi berantem, pasti galaunya dibawa ke barisan. Paling gampang. Iya. Itu paling gampang banget. Pelatih aja yang udah hebat nggak bisa. Susah menahan rasa tuh Iya, susah. apalagi kalian yang ada di pasukan. Dilan dari tahun 1990 bilang berat. Gimana kita era milenial? Aduh. Susah dong. Berat, ya, buat adik-adik camkan itu tolong. Iya, apalagi kalau misalkan pelatihnya udah punya pacar di pasukan kan, anak didik ya kan, terus dia kayak perhatian sama yang lain kan, tujuannya biar kelihatan lebih Benar. sama rata Iya. gitu, jangan kelihatan wah lo mentang-mentang pacarnya. Di posisi itu dia memposisikan dirinya biar adil lah. Betul. Yang jadi pacarnya pasti cemburu. ribet, asli ribet. Makanya itu Udahlah ya. kalau bisa sih jangan, Iya. tapi kalau memang masih ada dalam batasannya sok silakan. Kita nggak ngelarang. Kalau misalkan bisa menempatkan diri, benar. bisa profesional. Benar. Oke. Itu bukan jadi urusan gue juga sih Iya, sebenarnya. iya, Kembali kepada masing-masing privacy gitu. Masing-masing pribadi elu gitu. Kembali lagi ya itu salah satu contohnya. Gue pernah seperti itu, tapi gue bagaimanapun gue coba untuk memposisikan gue gimana ya? Adil menjadi seorang pacar bersama dia, adil juga menjadi seorang pelatih untuk mereka semua. Iya, gue setuju kayak gitu. Pesan moralnya sih itu. Iya, karena kenapa gua ngebahas ini banyak yang DM. Serius, Don. Serius. Banyak Akun yang fake apa enggak tuh? real. Oh real. Ada realnya gitu. Ada real. Kalau fake account gak gua bales. Oh. Paling gua baca doang. Nah ya. Gitu. Kadang-kadang gua nggak read, sebelum gua read gua hapus. Gua males fake account nih. Bener. Nah, dia DM tuh tanya, "Kang, gimana kalau jatuh cinta sama pelatih? Kang, pelatih saya punya pacar tapi dia terlalu bagaimana gitu." Nah, ini makanya dibahas. Percayalah, pembahasan ini adalah buah dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Iya, benar. Kita wakili nih. Buah obrolan-obrolan kita juga kalau lagi nginep bermalam, terus kalau lagi nungguin hasil pengumuman lomba atau lagi break juri sedang istirahat, makan dan segala macamnya. Ini kan kita sering ngobrolin juga. Itu bisa Bener diambil sih? kesempatan tuh. Ya kan? Diambil kesempatan Apa kalau tuh? lomba sengaja nginep. Kan pacarnya ada di pasukan. Gue pernah dengar Pak, Sih nggak? Ini mah serius pernah dengar, Iya, tapi gue nggak tahu sumber dari mana. Makanya gimana? gue menganggapnya sampai saat ini ya itu isapan jempol mungkin gitu, atau itu kabar burung aja mungkin. Ini sengaja nih Pak, ini mereka pacaran Pak, nginep nih. Nih ceweknya yang memang pasukan sengaja nggak ikut lomba, tapi nemenin katanya mau support, nginep. Akhirnya pasukan UCL kagak, latihan kagak, pelatihnya ngobrol kagak, ngejulit kagak, pacaran Pak. Tapi pasukan dibawa nginep. Alasan. Kasihan. Iya. Jadi mengorbankan yang lain. Iya.
perkara dia mau ngapain terserah lah. Terserah, Tapi mau jangan semak-semak atau apapun. Iya. Miskin banget semak-semak. Aduh. Red Doors banyak yang di Shopee diskon, Bos. Red Doors endorse kita ya. Canda Red Doors. Apartemen ada yang transit kok. Iya. Buat 3 jam doang. Ya maksud gua, kalau memang itu benar, wah gila sih. Iya. Tapi gue memang sempat dengar, walaupun gue belum tahu beritanya itu bener tahu enggaknya gitu ya. Tapi gue pernah dengar juga. Ya kan? Iya, banyak. Makanya kan gue berani gue bilang gitu karena ada kasusnya gitu. Gue harap sih jangan sampai ada kejadian lagi. Gitu. Kalaupun yang mau kayak gitu ya udah lu itu pribadi lu ya tadi lu bilang kan. Terserah lu mau kayak gimana, lu mau disemak-semak kayak lu mau di mana kayak, tapi lu jangan ngorbanin banyak yang orang-orang gitu. Itu poin pentingnya. Terutama pasukan gitu. Kan mereka juga butuh psikis, butuh mood yang enak, butuh istirahat yang cukup, butuh latihan yang memang benar-benar mereka prefer. Jangan lu manfaatin cuman lu mau berduaan sama pacar lu sepanjang malam. Anjir lu, kurang ajar lu, nggak ngajak-ngajak. Berhenti bro jadi pelatih. Enak banget budget gua lagi. Kenapa kalau misalkan lu jadi pelatih cuma buat nganterin kayak gitu? Aduh. Lu nggak open minded, lu open BO. Kerdil, anak kerdil. Kita lanjut nih. Kalau tadi misalkan permasalahannya di cewek, it's okay lah. Ya. Sekarang banyak juga pelatih-pelatih yang gue lihat dia terlalu posesif sama pasukannya yang cowok. Ada loh. Ada ya? Ada ya. Ada sayang, ada. Ada sayang. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Seolah-olah di sini gua doang yang salah kesannya. Anda mengucap duluan. Iya. Jadi itu kayak pelatih, tapi gue lihat dia kemana-mana bawa terus anak pasukannya itu terus. Dan itu cowok men. Gua ngalamin, gua punya adik Muhammad Ramdan ya. Ya Ramdan. Ramdan. Iya. Sembuh kan udah? Anjir. Enggak dong. Enggak sembuh. Doi punya bokinan dari SMP, Pak. Iya. Dan bokinnya juga dikenalin ke gua, dan kalau ada apa-apa bokin nanyain, "Kak Doni lagi sama si cowok gua nggak?" "Oh iya, lagi kesini." "Iya, dia dari tadi nggak ngabarin," gitu. Gua kemana itu berjalan lama. Bahkan gua sampai kenalin ke si abang gue itu, nih si Ramdan nih, mungkin kalau memang bisa nanti jadi regenerasi gua nggak apa-apa. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita sama-sama aman gitu loh. Enggak, itu beda dong. Kalau gua kan gua juga punya Andika. Iya, kayak gitu-gitu si maksudnya. Asad, punya si Pangestu yang emang sering kemana-mana gua bawa. Membersamai lu gitu ya. Artinya emang dia pasti pelatih punya yang seenggaknya nanti buat minimalnya jadi asisten kita ketika kita nggak ada. Gitu. Enggak, tapi yang gua maksud adalah sama dia terlalu posesif. Tapi sama anak didiknya yang cowok. Paham gak lu? Jadi sampai kayak ada yang curhat ke gua panjang lebar segala macem, gua pikir yang dibahas tuh anaknya perempuan. Ternyata laki. Mampus. Sampai nangis serius. Lalu kepala gua puyeng. Terus sampai kayak ada lagi yang nah itulah makanya pelatih posesif itu bikin ruang hidupnya juga agak sempit menurut gua. Setuju gua. Iya Setuju gua. Kalau terlalu posesif sama pasukan, mikirin pasukan mulu sampai lupa menata masa depan. Jomblo men. Umur udah lebih dari cukup, ya kan? Jomblo mikirinnya pasukan. Pasukan yang dipikirin cowok. Pertanyaan gua, ini pelatih homo? Anjir. Serius, gue nanya serius buat teman-teman pelatih nih ya. Sorry banget nih, sorry itu saya nih buat gua. Lu mikirin pasukan tapi cowok terus lu nggak pernah gue liat bawa cewek. Umur lu udah cukup buat merit, lu homo. Lu jangan takut-takut. Atau lu nggak suka cewek? Sama aja. Sebenarnya dia bisa aja mengklaim gitu kan. Gua nggak homo, pacar gue yang gay. Terus lu nanggepin doang ya, beserta gairah-gairahnya. Maaf gairah. Canda gairah. Gue persilahkan lu mau kayak gimana pun itu, dandanan, style, kasus percintaan dan hal lain segala macam sebagainya. Cuman kalau untuk dibawa ke ranah yang lebih mendalam, apalagi ini ekskul yang memang bersangkut pautan sama pendidikan, bro, atau siapapun itu, lu jangan deh gitu. Mending lebih baik ketika lu posesif atau overprotective ke lawan jenis lu. Iya. Itu lebih better sih. Ketika pun amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai juga kejadian. Kalau tahu-tahu pun melendung gitu, kita katakan hamil di luar nikah atau apapun itu, dengan ya itu sudah bisa dikatakan
banyak terjadi walaupun memang kasusnya nggak keangkat. Mendem. Iya. Mendem. Itu akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya. Iya, gitu. Kebayang nggak sih lu kalau lu ngebawa-bawa si Andika terus Andika tahu-tahu WA lu Dobol. Anjing, maaf keceplosan. Canda dobol. ya gini maksud gue tahu-tahu Andika ngechat lu malam-malam 1:30 pagi kau teh masih bangun gak sih ping kau teh masih bangun gak apaan sih lu gue masih bangun nih lagi ngobrol sama Dodi di WA kenapa emangnya aku positif canda Andika Anjir amit ya Allah. positif COVID maksudnya Aduh, canda COVID. Aduh ya Allah. Jadi maksudnya gini loh Don. Perkara lu mau kayak gimana pun tadi yang lu sebutin juga terserah gitu kan. Itu emang pribadi lu yang ngejalanin, gak ada sangkut pautnya sama hidup gua gitu. Lu bertanggung jawab lah atas apa yang lu lakuin. Apa yang lu ada di dunia gua gitu. Ada di dunia baris yang gua juga ada di dalamnya. Betul. Ketika lu ngerusak kepercayaan itu, kita juga kena. Gitu lah, paham gak? Kita juga kena kebahas. Jadi kayak kesannya buat orang-orang yang tabu, yang awam sama dunia baris, terutama sama karakter pelatih. Ketika orang tua murid contohnya, dia ngelihat anaknya, wah ini kayak gini, dia akan mengklaim semua pelatih paskibra tuh kayak gitu. Iya. Jadi rusak. Kayak ada kasus di sini di Jakarta ya, ada yang kayak gitu. Di Jakarta. Jadi ada pelatih mencabuli anak didiknya puluhan. Dan sekarang dipidanakan dong. Oh serius ada lu? Gue baru denger. Enggak serius. Serius ada. Pelatih hebat. Serius ada. Mencabuli anak didiknya. Ya itu. Ya semoga sih diberikan kemudahan dan dipidanakan. Kenapa dipidanakan? Karena banyak. Dan laki-laki. Serius don. Buat teman-teman Jakarta pasti tahu. Lu yang bener aja. Ini serius. Gue pernah dengar mencabuli anak didik bahasa nggak apa-apa lah ya. Kata kasarnya mencabuli anak didik perempuan. Gue pernah dengarnya begitu. Kalau perempuan banyak, gitu loh maksudnya. Banyak. Iya, termasuk kalau bagi kita yang anak-anak tongkrongan, anak-anak yang biasa nge-street ngejalan gitu lah ya. Gua abis nginin si ini nih, gua abis ngegebet si ini nih, cewek masih iyalah. Terus lu di ranah pelatih ada yang ngobrol, gua abis ngegebet anak didik gua nih, si ini perempuan. Oh, udah. Gua nggak abis ngegebet si ini nih, siapa? Anto. Hah! Itu bukan jatah lu Sulaiman. Anto bukan jatah lu. Gila, udah gitu ngomong keker tinggi gede lah. Ini apa sih? Mampus lu. Tapi nggak sedikit juga pelatih yang memang menurut gua gentle sih. Gentle contoh misalkan dia menjalin hubungan dengan anak didik tapi sampai ke pernikahan. Oh. Iya, banyak. Contoh paling keren Mas Ical. Iya, Mas Ical, betul. Mas Ical itu menikah dengan anak didiknya dan memang menurut gua sukses. Iya. Menurut gua sukses karena dia memposisikan dirinya dengan baik. Betul kan. Dan sampai goalsnya. Ya sampai goalsnya. Karena gue lihat istrinya waktu lagi belum dinikahin juga dia memposisikan dia sempurna. Iya. Gitu. Galaknya sama. Benar. Anjir gue bilang, Mas itu kan pacar lo. Dia kan sama Purna. Gila. Sebetulnya ketika gue ngeliat kayak gitu, oh gila kasar juga ya. Tapi memang harus seperti itu. Itu maksud gue tuh. Kembali poin tadi. Lu mau kasar sama dia karena memposisikan dia sebagai Purna sama rata dengan Purna yang lain. Itu keren. Tapi kemudian lu akhirnya menikahi. Goals banget saat gua. Respect Mas Ical. Anjay. Lagi-lagi ke bawah namanya. Iya. Jadi buat gua contohnya kayak gitu. Iya benar. Ada beberapa yang lain mungkin ya. Buat kalian juga yang jadi anggota pasukan lebih aware lah, lebih berhati-hati. Artinya jatuh cinta itu nggak harus dunia kalian lebih luas lah. Nggak cuma dunia baris, nggak cuma di pasukan. Kalian punya dunia yang lebih luas. Iya, gitu. Explore aja. Mau mendingan ke yang lain aja lah. Gitu. Kalau misalkan emang cinta itu kan harus berkorban segala macam, tapi nggak sebodoh itu gitu menurut gua. Tapi kalau misalkan dilihat pelatihnya masih muda, ya kan, mapan juga, siap, artinya juga nggak ya artinya bisa lah profesional. Betul. It's okay. Itu yang paling penting bisa profesional. Karena kan ya itu tadi
ini lu bangun nih pasukan nih lu bangun atau sebuah sekolahan lu bangun pasukannya pas kibranya atau dunia baris berbarisnya. Lu kan sama aja kayak lu ngebuat suatu hubungan, bener gak sih? Iya, betul, ya? betul. Ketika ada hubungan lain di dalam sebuah hubungan, ya lu harusnya lebih memprioritaskan hubungan yang terlebih dahulu yang lu buat gitu loh. Iya. Kayak kalau hukumnya kan gini, ketika lu nih laki-laki, lu punya orang tua gitu kan, punya keluarga di rumah. Terus lu nikahin bini lu. Iya. Kewajiban utama lu kebagi dua dong. Iya. Yang pertama siapa? Keluarga dah. Nah, keluarga utama lu, Iya. baru ke bini lu, Iya, kan benar. gitu. Iya. Setuju, Ya, setuju. contoh simpelnya gitu. Iya, benar, ya kan? benar. Jadi kalau misalkan emang awalnya dia di pasukan, ya udah utamain pasukan dulu. Benar. Baru karena lu menomorduakan yang hubungan lu kedua itu kan. Nah. Oke, gue setuju. Sekalipun lu kenalnya, oh gua kenal sama dia lebih dulu dibanding ketika gua ngajar di sekolah ini, ya itu persetan, Bos. Iya, tapi kan terjalin hubungannya ketika dia ada di pasukan. Nah, ketika ya dunia baris. Iya, gitu. Jadi mari sama-sama kita jaga dunia baris kita. Terus Benar. kemudian pelatih juga lebih ngejaga intensnya untuk lebih nggak apa ya, dikurangin lah posesifnya gitu kan. Kalaupun memang harus posesif ya sama rata posesifnya ke semua Iya. anggota gitu. Terutama Dan jangan se-gender. iya. Anjir, balik lagi di Itu situ. pesan Iya, pentingnya iya sih, dong. bener. Bener gak sih? Iya. Terserah mau lu cowok sama cowok atau cewek sama cewek, nggak bagus Iya, nggak menurut gua. bagus. Cowok, cewek masih banyak loh. Iya kan? Banyak cewek-cewek jomblo kenapa? Karena cowoknya banyak suka sama cowok. Anjir, gua udah gak kebagian, lu malah sejenis lagi. Ih. Gua kapan kebagiannya? Ya ampun. Cewek berteriak seperti itu dong. Bener. Perbandingannya 1:9, Bos. Anjir. Terus lu puluhan lagi. Aduh. Hasil posesif tuh Iya, ya. hasil posesif. Hasil posesif jadi sampai sebegitunya. Ya, jadi sebetulnya posesif ada plus minusnya lah. Benar, Ya, pasti. tergantung kita bisa ngebawanya, Cara menyikapi. cara menyikapi. Benar. Jadi jangan terlalu mengklaim diri juga sebagai wah ini gue punya kuasa segalanya terhadap anak, nggak gitu juga. Betul. Bro, ngadepinnya. Terus juga bukan berarti kalau misalkan kita nggak terlalu posesif terus kita nggak peduli, nggak Nah, gitu. nggak Peduli gitu konsepnya. boleh gitu, peduli ada, tapi jangan terlalu dalam. Gitu intinya. Jadi mudah-mudahan sih obrolan kita yang banyak ngacapruk kalau kata orang Ngacapruk, Sunda. benar. Ya, benar. Ngoceh nggak jelas, mudah-mudahan adalah ya manfaat yang diambil. Buat edukasi Iya, berikutnya. edukasi berikutnya. Dan juga buat teman-teman yang memang masih sekolah, ya mungkin bisa dengar part-part yang tadi kita bicarakan jadi pelajaran, paling Iya. nggak jadi pelajaran. Oh iya, bener nggak sih? Telaah aja. Iya, telaah aja. Nggak usah lu muluk-muluk. Kayak lu gua kasih salak nih. Lu gua kasih salak, masa ya lu makan sama kulit-kulitnya sama biji-bijinya? Kan Iya, enggak gitu. Walaupun ada kolak biji salak. Itu namanya doang ya. Iya dong. Bukan biji salak beneran ya. Lu rebus sampai kapan juga nggak jadi tuh kolak. Oke, pokoknya buat yang gak sepaham ataupun yang sepaham silakan komen di bawah ya, Benar. komen apa aja bebas dan kasih kita ide buat pembahasan apa yang kira-kira bakalan Ya. kita angkat di video berikutnya. Keep respect buat dunia Ya, pembaris. Pokoknya respect buat dunia baris. Kita bikin konten kayak gini bukan cari sensasi, Enggak. tapi kita mengungkap aib-aib. Mengungkap tabir dan aib. Iya, tabir kepalsuan. Ya. Oke, pokoknya segitu aja dulu obrolan kita di video Iya. kali ini. Kita tunggu komentar dan ide buat pembahasan di Request. Ya. Mohon maaf buat yang kesinggung dan kesindir karena emang itu tujuan kita. Iya. Ya. Menyadarkan penting sesama manusia. Gitu. Bukan kita maha benar, Iya. tapi kita juga pernah berada di fase-fase yang kita bahas tadi. Itu Iya. poin pentingnya. Kecuali yang homo ya. Gua enggak. Canda. Normal, canda homo. Tapi gue dikit. Enggak lah, gila. Maaf. Ting. Oke, thank you. Segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Subrek ya, subrek. Subrek. Ya, oke, terima kasih. Gua Ute. Gua Doni. Tetap sama-sama ketemu di Kopi Baris sambil ngopi ngobrolin Ngobrolin dunia baris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.